ANZ Adventurin melaju. Kembali lagi dengan video restorasi modifikasi yang kali ini agak beda nih. Gue coba untuk buat singkat aja karena lebih ke kita mau jelasin apa sih yang udah kita lakuin, apa sih yang udah kita jalanin. Oke, kemarin kita restorasi Lexi 125 punyanya Binky. Sekarang motor siapa lagi ya? Oke, kita mulai video ini. Kita mau resmod motornya siapa sih? Kita akan mau restorasi modifikasi motornya si Pak D, a.k.a. Dani. Dani itu adalah background sedikit dulu ya, kerjanya di lapangan. Aduh, jadi dia pakai motor segala macam. Nah, karena waktu itu juga sempat motornya bermasalah, motornya udah jelek banget, udah hancur banget. Jadi gue coba mikir nih, wah kayaknya nih bagus nih kalau untuk direstorasi. Nah, di restorasinya kayak gimana sih? Gue nggak muluk-muluk kok. Restorasi model gue adalah gue nggak potong sasis. Sekali lagi, gue tidak potong sasis, tapi gue restorasi proper aja. Misalnya kayak fungsi, terus kayak ibaratnya looks gitu kan. Jadi lebih ke fungsional aja, oke? Nah, daripada menghambat pekerjaannya, mendingan kita bagusin aja. Apa aja sih yang udah kita betulin di motor resi Pak D ini? Yang pertama, emang gue concern banget di bagian mesin. Kenapa gue bilang concern di bagian mesin? Karena mesin itu adalah jantungnya tuh motor. Jadi, walaupun bagus looks-nya, tapi mesinnya itu berantakan, bermasalah, gue akan ke sektor mesin dulu. Mesinnya diapain aja sih? Mesinnya akan di overhaul. Overhaul itu kita turunin, kita belah mesinnya. Kita belah mesinnya, kita ganti part-partnya. Tapi kita ganti part-partnya yang orisinalnya si Honda. Kita nggak ada tuh yang bikin aneh-aneh. Jadi kita nggak nambah cc juga, kita nggak ngapa-ngapain juga. Tapi kita ganti emang banyak yang usang. Semua part-part kita ganti, kita beli di orisinalnya Honda. Atau kalau nggak ada orisinal Honda, kita yang minimal menyamai dari orisinilnya. Jadi sektor mesin itu wajib banget kita peremajaan semuanya. Oke, setelah itu kemana lagi sih? Nah, kemana itu kita ke kirian. Kirian itu kita rubah semuanya dari roller, CVT, segala macam. Kita rubah semuanya dalam arti kita perbaharui. Nah, di sini sedikit kita modifikasi di bagian rollernya. Karena dia sering banget naik motor dalam jangka waktu yang panjang. Bisa sehari, bisa hampir 4 jam dia kalau diakumulasi naik motor. Jadi, kita lihat CVT-nya, kita lihat belt-nya, kita lihat mangkoknya, segala macamnya, itu kita ganti semua kiriannya. Biar apa? Biar jos, cucut gitu. Oke. Nah, terus setelah itu gua bikin mesin ini biar responsif, naiklah 1-2 HP, kita remap. Remapnya itu tapi kita nggak ganti ECU. Remapnya itu lebih ke ECU standar, kita colok, kita toel dikit nih biar naik 1-2 HP, biar akselerasinya dapet, biar jalanannya juga biar dia responsif segala macam. Remapnya buat apaan sih? Remapnya adalah buat harian, bukan buat drag atau buat aneh-aneh, enggak, tapi remapnya emang buat harian aja, harian biar akselerasinya lumayan. Setelah itu water pump ini kita ganti karena udah karatan. Terus radiator juga kita ganti. Radiator kita ganti, satu kesatuan radiator kita ganti. Gua mikirnya gini, kenapa nggak dibetulin aja sih? Karena motor ini udah lama gitu kan, 150 cc, LED old kalau nggak salah, 150 cc, jadi udah lama banget. Nah, daripada kita akalin atau kita betulin, mendingan kita ganti partnya. Biar apa? Biar umurnya panjang. Karena kalau partnya itu nggak diganti, pasti ada aja tuh di kemudian hari tuh, entah bermasalah dan segala macam. Jadi emang sebenarnya ini tuh peremajaan sih lebih tepatnya. Restorasi, modifikasi, peremajaan. Semuanya gua ganti peremajaan. Yang paling penting adalah di restorasi ini adalah pengereman. Kenapa gue bilang penting pengereman? Karena sebagus apapun yang gue bilang tadi, mesin oke, tapi kalau pengeremannya jelek, jadi masalah juga. Nah, pengereman ini gue percayain ke aftermarket. Gue bukannya nggak percaya ke aslinya atau orisinilnya, tapi aftermarket ini menurut gue adalah lebih proper untuk dari looks gitu kan. Nah, gue pakai kaliper RCB, pakai master rem RCB gitu kan. Nah, kabel rem gue pakai TDR, piringan gue pakai KTC. Nah, semua pengereman ini gue ganti aftermarket semua, nggak ada yang orisinil. Nah, karena buat mendukung performanya, buat mendukung akselerasinya dan segala macamnya. Nah, yang paling penting adalah looks-nya bagus. Karena si handle-nya itu gue ganti warna merah tuh. RCB-nya warna merah, kalipernya juga RCB, biar senada aja. Nah, sebenarnya gue ada pilihan, ada KTC, ada KYTA gitu kan, ada RPD yang baru gitu kan. Nah, kenapa pakai RCB? Pertama mudah didapatkan.
karena gue nggak tahu pada saat restorasi ini tuh kayak susah banget tuh ganti-ganti nyari-nyari RPD dan segala macamnya, jadi mudah didapatkan yang pertama. Yang kedua, masih masuk budget gue karena sebenarnya nih budget nggak terlalu tinggi. Nah, ntar kita ngomongin budgetnya, berapa sih budgetnya. Tapi yang jelas kenapa pemilihannya RCB adalah gue lebih pentingin yang banyak didapat di pasaran dari semua segala macam. Nah, terus gue lihat kan bodinya tuh jelek tuh dia tuh. Nah, di saat bodinya jelek, jadi gua berinisiatif sama tim buat nge-cat. Nah, bodinya tuh udah kusem banget. Dia kan dop ya, gitu kan. Nah, terus kalau gua ganti body asli atau orisinil itu pertama nggak ada. Susah banget nyarinya nih gitu kan. Kalaupun ada inden 30 hari. Makanya gua ada beberapa part yang pakai Win, Honda Win. Honda Win itu kalau sepengetahuan gua adalah itu orisinil juga, tapi bukan orisinil AHM, tapi ya 11-12 lah, 11-13 lah sebenarnya sama si Honda HM. Tapi ya daripada lu nggak ada gitu kan, apa aja sih yang gue ganti di Win ini, itu bodi kasar. Kalau bodi alus itu gue cat, Nah, kemarin itu kan dop ya, nah sekarang gue cat jadi glossy. Kenapa sih jadi glossy? Karena glossy itu menurut gue lebih terang, lebih kayak lu bisa ngaca aja di motor itu gitu kan. Nah, gue ngecatnya di mana sih nih? Kalau di body halus ini gue ngecatnya di mana? Awalnya gue mau ngecat itu pakai spet-spetan, tapi ternyata setelah pertimbangan tim jelek. Jadi gue akhirnya ke tenaga profesional, yaitu ngecat di Surya Painting yang lokasinya ada di Tanjung Duren. Cat di situ bodi halusnya aja ya. Nah, kan kalau si Vario ini kayak rancu nih, bodi kasar mana, bodi halus mana. Jadi ya kita ngikutin yang kasarnya itu yang sesuai dengan buku gitu kan. Oh, yang kasar itu kita nggak cat, tapi yang halus itu kita glossyin semuanya. Nah, terus apalagi sih yang kita ganti-ganti? Ya kecil-kecil lah, kayak spion gitu kan. Kayak beberapa baut yang masih ada di kantor. Karena gini, banyak part-part yang masih ada gitu kan. Daripada mubazir, gue kanibalin lah. Kanibalinnya gimana? Yang sesuai sama motornya. Karena ada beberapa part walaupun sama-sama Vario, tapi nggak plug and play tuh sama yang si Vario ini. Karena gue punya dulu restorasi si KZR. Ternyata KZR ini banyak ada beberapa part yang nggak sama dengan si Vario 150-nya. Nah, kurang lebih untuk bagian bodi seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kesulitan itu pasti banyak ya. Karena gue nggak ngerti Honda ini tidak banyak di pasaran. Pada saat kita mau beli part-partnya itu harus inden selama 30 hari kerja. Hari kerja loh, bukan 30 hari kalender. Jadi kita harus nunggu gitu kan. Nah, kayak bodi kasar, bodi halus kalaupun kita beli gitu kan. Nah, susah gitu kan. Makanya kenapa sih gua itu ada ngecat beberapa part-part yang kira-kira cuma pocel-pocel doang nih. Gua cat. Kalau emang ibaratnya itu tidak tertolong lagi, baru gua beli part orinya di AHM atau di Win itu. Jadi gua milih ke toko spare part yang deket-deket sini aja. Oke, setelah tadi gua kenapanya, gua kesulitannya, sekarang budget. Budget ini adalah hal yang sangat krusial menurut gue. Karena apa? Budgetnya harus minim. Makanya dari itu gue minum dulu bentar ya. Budget ini awalnya itu gue nggak terlalu expect untuk mahal ya. Karena gue restorasi ini yang murah, yang bisa dijangkau sama orang gitu kan. Kenapa sih bisa sampai turun mesin juga gitu kan? Karena emang balik lagi gue tadi bilang, mesin itu adalah jantungnya si motor gitu kan. Karena gue nggak bisa lagi tuh, gue nggak toleransi kalau motor itu direstorasi modifikasi, mesinnya itu nggak dibongkar. Nah, jadi kita bedah. Sektor mesin itu sebenarnya itu gue percayain sama third parties atau pihak ketiga bengkel. Bengkelnya di One Garage. Gue semuanya itu gue udah terima beres, dalam tanda kutip adalah gue taruh tuh motor selama 2 minggu buat dibelah mesinnya, buat diganti perpat-perpatnya semua, sama kayak master rem, kayak kaliper, dia punya tuh di situ tuh. Daripada gue bolak-balik ke bengkel A, bengkel B, jadi gue percayain ke One Garage buat satu part itu, yaitu si mesin sama kaliper sama master rem sama piringan. Jadi masangnya di situ. Nah, di situ sekitar habis kurang lebih 6 juta. 6 juta itu buat mesin aja ya, belum body dan segala macam. Nah, body sama aksesoris yang lain, body ini kayak ngecat ya. Body itu ngecat sama beli part body kasar. Body kasar itu sebenarnya gua nggak cat ulang, tapi
gua beli orisinil atau beli yang di Win-nya. Itu total sekitar body ngecat sama beli itu sekitar 4 jutaan. Jadi 6 tambah 4 itu 10. Ya kan? Nah, terus itu baru mesin dan body. Part yang lain kayak spion, baut-baut. Nah, gua tuh concern ya sama baut-baut. Kenapa gua concern sama baut-baut? Karena lu bayangin motor lu udah bagus, udah kinclong, tapi baut lu karatan. Nah, makanya gua ganti nih bautnya nih. Tapi gue yang orisinilan aja, tapi masih baru. Nah, itu sekitar 1 jutaan. Kok mahal sih baut aja 1 jutaan? Itu banyak, sama spion juga. Semua baut gue ganti gitu kan. Jadi total keseluruhan si restorasi modifikasi motor Pak D ini sebesar 11 jutaan. Nah, menurut kalian 11 juta itu worth it nggak sih dengan tampilan kayak begini? Kalau menurut gue nggak tahu. Tapi kalau menurut gue worth it banget. Karena apa? Lu harus lihat sebelum motor ini dia apa-apain itu buluk banget. Menurut gue buluk gitu kan. Nah, itu dia resto mod kali ini. Mudah-mudahan si Dani suka, kerjanya makin lancar, kerjanya makin giat, karena dia itu adalah, si motor itu adalah kakinya buat bekerjanya dia. Next, motor siapa lagi ya yang akan kita restorasi dan modifikasi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ANZ Aventurin melaju!